Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada detik ini Allah masih berkehendak memberikan kita anugerah terindah yaitu waktu. Karena waktu adalah suatu harta yang paling esensial, yang paling berharga bagi diri kita. Karena dengan waktu yang kita miliki, mudah-mudahan kita bisa menggunakannya dengan sesuatu yang bermakna dan berarti bagi kehidupan kita, yang mudah-mudahan akan berdampak untuk kebahagiaan kita di kehidupan kini dan nanti. Oke, adik mahasiswa yang Bunda cintai ya, kelas 5B. Video ini Bunda buat untuk mengawali perkuliahan yang bertajuk Bina Diri dan Gerak Anak Berkebutuhan Khusus kelas 5B. Bunda sangat bahagia ya, berterima kasih kepada Allah yang mana Bunda bisa berjumpa kembali dengan Anda, mahasiswa IKIP PGRI Jember yang smart ya, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung ya, secara virtual karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Tidak terasa Anda sudah di semester 5 ya, tinggal 6, 7, 8 Anda sudah meninggalkan IKIP PGRI Jember menjadi sarjana pendidikan luar biasa, insya Allah ya. Mungkin kalau Bunda bicara terlalu cepat, Anda bisa berkomentar di kolom ya, jadi Bunda bisa melambatkan bagaimana cara Bunda mengajar, berbicara, nanti akan Bunda perbaiki. Oke. Mahasiswa yang Bunda cintai ya, Bunda berdoa mudah-mudahan kebersamaan kita ini kebersamaan yang bermakna ya, selalu diridhoi oleh Sang Pencipta, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat raga dan mantap jiwa, berkelimpahan rezeki barokah ya, dalam usia yang juga barokah ya. Maka dari itu, marilah kita saling asah, asih, asuh, dan bersinergi menciptakan suasana harmoni ya, meraih ilmu dengan cinta ya. Apabila semua hal didasari, dilandasi oleh cinta, maka tidak ada sesuatu yang sulit atau menyulitkan, tidak ada sesuatu yang rumit dan diperumitkan ya. Marilah kita meraih ilmu dengan cinta, semangat dalam kebersamaan, mengkaji, menciptakan dan menghayati ilmu pengetahuan ya. Yang penting di sini Bunda tegaskan adalah Anda harus semangat. Karena apa? Semangat ini sangat diperlukan oleh siapapun ya. Semua orang-orang hebat di dunia ini ada karena ada semangat ya. Tanpa semangat kita tidak akan jadi apa-apa ya. Jadi insya Allah Anda semua sudah kenal ya, Bunda bernama Sugi Hartati, biasa dipanggil dengan Bunda Tati Alikit, dan Bunda suka sekali jika Anda semua memanggil Bunda dengan panggilan Bunda Tati. Oke. Adik-adik mahasiswa yang Bunda sayangi ya, jadi Bina Diri dan Gerak ABK ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah 86202.139 ya, yang Anda laksanakan di semester 5 ya, prasyarat supaya Anda bisa melanjutkan ke semester 6 ya. Jadi kelompok mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah MKP ya. MKP adalah mata kuliah keahlian berkarya. Jadi jumlah pertemuannya adalah 15 kali pertemuan. Oke. Semua manusia memiliki tujuan ya, siapapun memiliki tujuan ya. Tujuan jangka pendek juga tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka panjang adalah visi, tujuan jangka pendek adalah misi. Jadi untuk mencapai visi kita harus menjalani yang namanya misi ya. Visi Anda adalah lulus dari IKIP PGRI Jember
dikukuhkan menjadi sarjana pendidikan luar biasa ya. Misinya adalah Anda harus semangat menjalani semua proses perjalanan akademik. Salah satunya adalah Anda harus mengikuti dengan semangat mata kuliah yang Bunda ampu ini ya. Jadi mata kuliah Bina Diri dan Gerak ABK ini merupakan mata kuliah keahlian berkarya yang harus Anda pahami ya, sebagai bekal Anda nantinya ketika Anda sudah menjadi seorang guru di SD inklusi maupun di pendidikan yang berbasis pada pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi tujuannya apa? Jadi tujuan visi ke depan adalah Anda menjadi sarjana pendidikan luar biasa. Misinya Anda mengikuti semua perkuliahan dan misi tersebut adalah suatu kebahagiaan yang harus Anda jalani ya. Jangan merasa berat ya, laksanakan semuanya dengan gembira. Oke. Nah, tujuan dari mata kuliah Bina Diri dan Gerak Anak Berkebutuhan Khusus ini adalah supaya Anda semua dapat memahami konsep dasar Bina Diri dan Gerak ABK ya. Fisioterapi, tapi Anda tidak boleh melaksanakan fisioterapi ya, karena fisioterapi ini harus dilaksanakan oleh ahlinya. Jadi hanya Anda memahami ya, memahami. Kemudian rehabilitasi psikofisikal serta terampil melaksanakan rehabilitasi bagi anak tunadaksa. Yang ini sudah Bunda bagi-bagi menjadi beberapa komponen ya. Jadi 3 komponen secara kognitif, psikomotorik, juga afektif ya. Jadi bidang kemampuan secara kognitif ini tingkat kemampuan yang harus Anda pahami adalah menganalisis ya. Jadi tingkat kerumitan materi keilmuannya adalah Anda dapat menganalisis konsep dasar Bina Diri dan Gerak ABK ya. Selanjutnya Anda bisa terampil membuat program rehabilitasi. Yang ketiga adalah afektif, yang baru saja adalah psikomotorik, yaitu terampil membuat program rehabilitasi. Kemudian yang ketiga adalah secara afektif mengelola pelaksanaan rehabilitasi anak tunadaksa. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bismillah, permisi Bunda minum. Oke, jadi capaian pembelajaran ini kita rangkum menjadi, jadi mahasiswa setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda semua mampu memiliki kemampuan untuk menganalisis konsep dasar Bina Diri dan Gerak, agar Anda semua memiliki keterampilan untuk membuat ya perangkat program rehabilitasi dan mengelola pelaksanaan rehabilitasi bagi anak tunadaksa. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan pembelajaran ya. Jadi pendekatan pembelajaran ini Anda yang pernah kuliah, yang pernah melaksanakan kuliah bersama Bunda Tati pastinya sudah memahami ya, bahwa metode yang Bunda laksanakan biasanya metode pendekatan ekspositori dan inquiry ya. Kemudian metode ceramah di mana Bunda menjelaskan, Anda mendengarkan ya. Pada sisi terakhir dilaksanakan tanya jawab ya. Mungkin Anda mau bertanya, Bunda menjawab, dan sebaliknya ya. Mungkin Anda menambah ya. Kemudian untuk selanjutnya biasanya kita gunakan metode diskusi ya. Biasanya kita membuat kelompok-kelompok kerja di situ ya. Dalam satu kelas kita buat kelompok yang kemudian di situ akan Bunda beri topik yang akan topik sesuai dengan apa yang tema yang telah kita rencanakan di awal semester, dan kemudian Anda berusaha untuk berdiskusi memecahkan masalah apa yang dihadapi pada saat itu. Oke. Yang selanjutnya adalah tugas Anda biasanya kan tugasnya menyusun dan memaparkan makalah sesuai topik yang telah Bunda berikan ya. Namun pada saat ini kita melaksanakannya secara
virtual ya. Jadi UTS dan UAS-nya Anda juga melaksanakan secara online. Bagaimana prosedurnya? Nanti kita bahas ya. Jadi pendekatan pembelajaran kita ini juga menggunakan media ya. Media LCD, laptop, WhatsApp, email, learning, dan YouTube. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini bagaimana cara Bunda mengevaluasi Anda, yaitu kita bagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah komponen tugas pribadi, yang kedua adalah UTS, dan yang ketiga adalah UAS. Tugas pribadi ini bernilai 30% ya. Sedangkan UTS 35% dan UAS 35%. Jadi semuanya 100%. Jika Anda mengikuti semua tahapan tugas pribadi, UTS dan UAS ya, maka insya Allah nilai Anda adalah A ya. Maka dari itu semangat mulai dari sekarang ya. Tuh. Untuk komponen pertama adalah tugas pribadi. Tugas pribadi ini Bunda lihat dari keaktifan Anda memasuki perkuliahan. Karena ini secara virtual, maka Bunda mendeteksi keaktifan Anda adalah dengan cara bagaimana Anda aktif menyimak setiap video yang telah Bunda upload ya, yang telah Bunda upload dan Bunda share ke ketua kelas masing-masing mata kuliah ya. Jadi tugas pribadi ini keaktifan masuk kuliah ya. Untuk kuliah ini keaktifannya yaitu Anda mengikuti setiap perkuliahan dari video-video yang telah Bunda upload ya. Bagaimana caranya? Caranya Anda yang pertama adalah Anda mensubscribe channel Bunda ya. Jadi di sini Bunda tidak merugikan karena subscribe gratis seumur hidup ya. Bunda tidak akan mengurangi pulsa Anda ya. Jadi di sini manfaatnya adalah ketika Bunda mengupload video untuk selanjutnya ya, untuk tahapan selanjutnya, maka Anda segera mendapatkan notifikasi. Jadi tidak menunggu pemberitahuan dari ketua kelas ya. Sekarang ini kan modelnya cepat ya, jadi kita harus cepat gitu, gerak cepat ya. Jadi Bunda memberikan waktu 3 hari pada Anda untuk memberikan absen di situ ya. Kenapa 3 hari ya? Karena Bunda tahu kesibukan Anda, memahami kesibukan Anda. Jadi perkuliahan Bunda ini fleksibel, bisa Anda simak pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari, atau dini hari ya bisa, terserah Anda ya. Jadi Anda harus, yang pertama adalah Anda harus memiliki channel YouTube juga ya. Jadi untuk mahasiswa yang sudah melaksanakan perkuliahan bersama Bunda di semester kemarin sudah memahami itu, sudah paham ya. Jadi Anda absen di situ, subscribe, like ya. Kemudian Anda komentar di situ. Isi komentarnya adalah yang pertama, Bunda saya sudah subscribe ya. Kemudian nama ya, nama dan kelas. Nama dan kelas. Kalau untuk mata kuliah ini hanya satu kelas yaitu 5B ya, tapi tetap Anda beri kelas ya, beri kelas ya. Jadi nama, NIM, dan kelas. Kemudian Anda bisa menambahkan komentar, misalnya bertanya, misalnya menambah, atau misalnya menyanggah, boleh, atau memberikan masukan ya. Oke. Sudah ya, paham ya? Jadi di kolom komentar silakan untuk yang ini, yang kontrak kuliah ini, perkuliahan awal ini, Bunda saya sudah subscribe, tulis nama siapa, NIM siapa, dan kelas. Oke ya. Pertanyaan boleh, sanggahan boleh, masukan boleh ya.
Oke, sekarang komponen yang kedua ya. Komponen yang kedua adalah UTS ya. Jadi UTS di sini UTS-nya online ya. Jadi tugasnya apa? Anda mereview video YouTube Bunda yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Apa artinya mereview? Mereview artinya meringkas ya, meringkas. Jadi kalau Anda melaksanakan meringkas itu secara langsung, mungkin Anda merasa berat. Jadi gini, ketika Bunda mengupload video yang kedua dan Anda sudah menerimanya, simak. Setelah simak, Anda harus mempunyai buku ya, khusus buku mata kuliah Bina Perilaku Sosial ini. Anda harus ini Bina Diri dan Gerak, Bina Diri dan Gerak ABK ini ya. Jadi Anda harus punya buku itu, jangan dicampur-campur ya. Jadi pulpen penting ya. Jangan punya buku, tidak ada pulpen, ya pulpennya pinjam, jangan ya. Jadi kita harus siap. Anda kan sebagai calon ilmuwan, ya, Bunda belepotan mulai tadi ngajar ini ya. Oke, banyak mata kuliah ya. Jadi Anda harus siapkan buku ya, siapkan buku, pulpen ya. Jadi video yang kedua Anda mulai meresum apa gitu, Anda pelajari gitu. Karena apa? Kalau secara langsung Anda akan kewalahan. Karena apa? Pada saat UTS tentunya bukan hanya mata kuliah Bunda saja yang Anda UTS ya, banyak mata kuliah karena Anda mungkin mengambil 24 SKS ya. Jadi maka dari itu harapan Bunda adalah Anda sudah semangat menyiapkan diri dari awal perkuliahan ini ya. Oke. Kemudian untuk UTS ini Bunda beri waktu 1 minggu maksimal. Kalau lebih dari 1 minggu bagaimana Bunda? Ya, sesuai dengan amal dan perbuatan ya. 1 minggu dulu waktu yang cukup ya. Karena Bunda sudah sering upload video di YouTube, jadi memang kita membutuhkan waktu lebih dari 24 jam ya. Apalagi kalau kita juga memberikan subtitle di situ, jadi lama ya, jadi lama. Kemudian kalau ingin hasilnya jernih, jadi harus kita private dulu. Jadi ketika Anda upload hari Senin ya, dengan Anda privat dulu, hari Selasanya baru Anda publish ya, gitu mungkin bisa jernih ya, kemungkinan bisa jernih. Oke. Jadi Bunda beri waktu 1 minggu untuk Anda UTS. Jadi isinya apa? Isinya Bunda ulang lagi adalah hasil review Anda ya, mereview video YouTube Bunda yang kedua, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Sekarang komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga berisi tentang UAS ya, ujian akhir semester ya. Nilainya berapa? Nilainya juga 35% ya. Jadi pada pertemuan ke-15 ini Anda melaksanakan ujian akhir semester secara online ya. Jadi pada video Bunda pada pertemuan ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Anda review ya, Anda ringkas dengan bahasa sendiri ya. Jadi karena videonya begitu banyak ya, Bunda harap jangan hanya 5 menit ya review dari Anda ya, harus lebih ya. Jadi Anda harus paham itu karena Anda adalah mahasiswa ya, andragogi ya. Jadi Bunda rasa Anda sudah memahaminya ya, mana yang terbaik ya. Jadi lakukan yang terbaik, jangan asal-asalan. Jadi bagaimana Bunda dengan mahasiswa yang hambatan penglihatan? Tidak ada hal yang sulit ya. Jadi minta tolong pada sahabat, saudara, atau orang tua untuk menguploadnya ya. Sekarang zamannya canggih. Bagaimana Bunda kalau tidak punya HP? Bisa pinjem ke saudara
teman gitu ya. Jadi Bunda harap jangan banyak mengeluh ya. Bunda harapkan mahasiswa Bunda tidak banyak mengeluh ya. Jadi tidak ada alasan-alasan yang dibuat-buat. Jadi semuanya itu Bunda memberikan sesuatu itu sudah sesuai, sudah Bunda ukur ya, Bunda ukur. Tidak akan melebihi kapasitas ya. Jadi memang Anda sanggup melaksanakannya ya. Karena menurut Bunda ini adalah hal yang mudah ya, hal yang mudah. Tapi tidak boleh dimudah-mudahkan ya. Jadi Anda semangat. Nilainya ini 35% ya. Jadi mahasiswa harus mengikuti ini ya. Jadi kalau ada komplain, Bunda saya kok dapat nilai D misalnya. Bunda deteksi dulu dari awal sampai akhir perkuliahannya, aktif atau tidak, ikut UTS atau tidak, ikut UAS atau tidak ya. Jadi ketika mahasiswa sudah secara tugas pribadi bagus, secara tugas UAS bagus, secara UTS juga bagus, tapi dapat D, bisa komplain ya, komplain ke Bunda ya. Mungkin Bunda salah memasukkan nilainya gitu ya. Jadi dalam ujian akhir semester ini Anda mereview video Bunda yang insya Allah Bunda upload pada pertemuan kedua 3, 4, 5 ujian akhir semester ini ya, berisikan review Anda tentang video Bunda yang ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 ya. Tentunya dengan bahasa Anda sendiri ya. Di sini Bunda menilai semangat Anda ya. Berusaha untuk semangat memberikan hal yang terbaik. Kemudian video yang Anda rekam ya, Anda harus menguploadnya di YouTube ya. Setelah itu Bunda akan mengupload video yang ke-15 yang dimana Bunda memfasilitasi mahasiswa untuk mengupload video YouTube-nya di kolom komentar ya. Jadi nama, nomor absen, kelas, kemudian link video YouTube Anda, dan Bunda akan periksa di situ ya. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham apa yang telah Bunda berikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf permisi. Yang terakhir adalah apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini ya. Dalam semester ini ada 15 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah kontrak kuliah atau orientasi perkuliahan ya. Ini video ini merupakan perkuliahan yang pertama ya, perkuliahan yang pertama. Kemudian pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang konsep bina diri, bina gerak, dan fisioterapi ya. Untuk selanjutnya, untuk yang pertemuan ketiga kita akan membahas tentang konsep rehabilitasi psikofisika ya. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan keempat kita akan membahas tentang penanganan terpadu bagi ATD. ATD itu anak tunadaksa ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tidak terlalu cepat kan ya. Kita ulang kembali ya. Jadi yang ketiga adalah konsep rehabilitasi psikofisikal. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang penanganan terpadu bagi anak tunadaksa. Kemudian yang kelima kita akan membahas tentang masalah medis anak tunadaksa ya. Masalah medis anak tunadaksa. Kemudian yang keberapa tadi ya? Yang ke-6, masalah rehabilitasi anak tunadaksa.
Kemudian pertemuan ketujuh adalah UTS ya. Yang kedelapan adalah masalah psikososial anak tunadaksa. Kemudian yang kesembilan kita akan membahas tentang komplikasi anak tunadaksa. Dan ke-10 kita akan membahas tentang alat-alat ortotik atau alat bantu ya. Kemudian yang ke-11 alat-alat prostetik atau alat palsu ya. Kemudian yang ke-12 cara pembuatan program rehabilitasi. Yang ke-13 praktek pembuatan program rehabilitasi. Kemudian yang ke-14 pelaksanaan rehabilitasi anak tunadaksa. Dan yang ke-15 adalah ujian akhir semester ya. Jadi demikian apa-apa yang akan kita pelajari. Jadi untuk mahasiswa hambatan dengar juga hambatan penglihatan bisa minta bantuan kepada saudara, sahabat maupun orang tua ya. Oke, demikian saja dari Bunda Tati. Bunda berdoa semoga Anda semua semangat ya menjalani semua proses demi proses ini ya. Semangat terus, pantang menyerah ya. Semangatnya seperti pejuang 45 ya. Mudah-mudahan Anda sukses di kehidupan kini dan nanti. Demikian dari Bunda untuk pertemuan kali ini. Bunda akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.